Hai sahabat koleksi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas Snail, si cantik mematikan. Satu tetes racunnya bisa membunuh 20 orang. Kecil, cantik, warnanya indah. Tapi jika kamu menyentuhnya, kamu bisa mati hanya dalam waktu 2 jam. Racun satu snail bisa membunuh 20 orang dewasa. Tanpa suara, tanpa rasa sakit, hanya kematian. Ia kecil, tak bersuara, dan terlihat indah. Cangkangnya bercorak seolah perhiasan dari dasar laut. Tapi jangan tertipu, karena satu tetes racunnya bisa membunuh 20 manusia dewasa. Dan belum ada penawarnya loh. Inilah Snail, salah satu makhluk paling mematikan yang pernah hidup di laut. Snail atau siput kerucut adalah makhluk laut berukuran kecil. Panjangnya hanya 2 hingga 15 cm. Warnanya cantik. Pola-pola di cangkangnya menyerupai lukisan abstrak. Ia ditemukan di perairan tropis dan subtropis, terutama di wilayah Indo-Pasifik seperti Indonesia, Filipina, dan Australia. Namun, jangan biarkan penampilannya memperdayamu. Di balik kecantikan itu, tersembunyi senjata biologis yang sangat mematikan. Siput kerucut adalah siput laut yang sangat berbisa dari keluarga Conidae. Fosil siput kerucut telah ditemukan sejak zaman Eosen hingga zaman Holosen. Spesies siput kerucut memiliki cangkang yang bentuknya hampir seperti kerucut. Banyak spesies memiliki pola warna-warni pada permukaan cangkangnya. Siput kerucut hampir secara eksklusif tersebar di daerah tropis. Semua siput kerucut berbisa dan mampu menyengat. Siput kerucut menggunakan gigi radula yang dimodifikasi dan kelenjar bisa untuk menyerang dan melumpuhkan mangsanya sebelum menelannya. Giginya yang diibaratkan seperti anak panah atau tombak, berduri dan dapat diperpanjang agak jauh dari kepala siput di ujung belalainya. Racun siput kerucut sebagian besar berbasis peptida dan mengandung banyak racun berbeda yang efeknya bervariasi. Sengatan beberapa spesies siput kerucut yang lebih besar dapat serius dan bahkan fatal bagi manusia. Racun siput kerucut juga menunjukkan harapan untuk penggunaan medis. Ada lebih dari 900 spesies siput kerucut yang berbeda. Siput kerucut biasanya ditemukan di laut tropis yang hangat dan samudra di seluruh dunia. Siput kerucut mencapai keanekaragaman terbesarnya di wilayah Indo-Pasifik Barat. Sementara sebagian besar siput kerucut ditemukan di perairan tropis yang hangat. Beberapa spesies telah beradaptasi dengan lingkungan
beriklim sedang atau semi-tropis, dan merupakan endemik di daerah seperti pantai Cape, Afrika Selatan, Mediterania, atau perairan subtropis dingin, California Selatan. Siput kerucut ditemukan di semua laut tropis dan subtropis. Mereka hidup di berbagai substrat, dari zona pasang surut dan daerah yang lebih dalam, hingga pasir, batu, atau terumbu karang. Siput kerucut memiliki berbagai macam warna dan pola cangkang, dengan varietas lokal dan bentuk warna dari spesies yang sama sering muncul. Keragaman warna dan pola ini telah menyebabkan terciptanya sejumlah besar sinonim yang diketahui dan kemungkinan sinonim, sehingga sulit untuk memberikan penugasan taksonomi yang tepat untuk banyak siput dalam genus ini. Hingga tahun 2009, lebih dari 3.200 nama spesies yang berbeda telah ditetapkan, dengan rata-rata 16 nama spesies baru diperkenalkan setiap tahun. Cangkang siput kerucut bervariasi dalam ukuran dan berbentuk kerucut. Cangkangnya melingkar dalam bentuk kerucut terbalik dengan ujung anterior lebih sempit. Bagian yang menonjol dari bagian atas lingkaran yang membentuk puncak berbentuk kerucut lain yang lebih pipih. Bukaannya memanjang dan sempit dengan operkulum yang tajam berukuran sangat kecil. Bibir luarnya sederhana, tipis, dan tajam, tanpa kapalan, dan memiliki ujung berlekuk di bagian atas, kolumella lurus. Spesies siput kerucut yang lebih besar dapat tumbuh hingga 23 cm atau 9,1 inci panjangnya. Cangkang siput kerucut sering berwarna cerah dengan berbagai pola. Beberapa spesies pola warna, mungkin sebagian atau seluruhnya, tersembunyi di bagian lapisan periostracum yang buram. Pada spesies lain, lapisan cangkang paling atas adalah periostracum tipis. Membran transparan berwarna kekuningan atau kecoklatan. Corn snail bukan pemburu biasa. Ia bergerak lambat, sangat lambat, tapi ia punya senjata rahasia. Taring kecil berbentuk tombak yang bisa ditembakkan dari mulutnya seperti harpun. Sasaran utamanya adalah ikan, cacing laut, bahkan siput lain. Begitu tombak itu mengenai mangsa, racun saraf mematikan segera mengalir masuk. Korban langsung lumpuh, tidak bisa bergerak, tidak bisa melarikan diri. Semuanya terjadi dalam hitungan detik. Yang lebih menyeramkan, proses ini juga bisa terjadi pada manusia. Jika kamu secara tidak sengaja menyentuh corn snail saat menyelam atau saat memungut kerang di pantai, taringnya bisa menembus kulitmu, menyuntikkan koktail racun tanpa rasa sakit. Kamu bahkan mungkin tidak sadar telah disengat, hingga tubuhmu mulai terasa berat. Tanganmu kaku,
nafasmu melambat, dan kamu tidak bisa bergerak. Siput kerucut adalah hewan karnivora. Mangsanya terdiri dari cacing laut, ikan kecil, moluska, dan siput kerucut lainnya. Siput kerucut bergerak lambat dan menggunakan tombak berbisa untuk melumpuhkan mangsa yang bergerak cepat. Ospharadium pada siput kerucut lebih terspesialisasi dibandingkan dengan kelompok gastropoda lainnya. Melalui modalitas sensori inilah siput kerucut mampu merasakan mangsanya. Siput kerucut melumpuhkan mangsanya menggunakan gigi radular berduri yang dimodifikasi seperti anak panah, terbuat dari kitin bersama dengan kelenjar racun yang mengandung neuroktosin. Penelitian filogeni molekuler telah menunjukkan bahwa memangsa ikan telah berevolusi setidaknya 2 kali secara independen pada siput kerucut. Beberapa spesies tampaknya juga telah mengembangkan mimikri mangsa, di mana mereka melepaskan zat kimia yang menyerupai feromon seks yang dilepaskan oleh ulat kain tertentu selama musim kawin mereka yang pendek. Para peneliti berhipotesis bahwa zat kimia ini menyebabkan mangsa lebih mudah ditombak, tetapi masih belum yakin bagaimana hal ini terjadi di alam liar. Siput kerucut menggunakan struktur mirip tombak yang disebut gigi radula untuk memangsa. Gigi radula adalah gigi yang dimodifikasi yang sebagian besar terbuat dari kitin dan terbentuk di dalam mulut siput dalam struktur yang dikenal sebagai radula tosoklosan. Setiap gigi siput kerucut yang terspesialisasi disimpan dalam kantung radula, kecuali gigi yang saat ini digunakan. Gigi radula berongga dan berduri, dan melekat pada ujung radula di kantung radular, di dalam tenggorokan siput. Ketika siput mendeteksi hewan mangsa di dekatnya, ia memanjangkan tabung fleksibel panjang yang disebut belalai ke arah mangsa. Gigi radula dimuat dengan racun dari bohlam racun dan masih melekat pada radula. Ditembakkan dari belalai ke mangsa oleh kontraksi otot yang kuat. Racun dapat melumpuhkan ikan yang lebih kecil hampir seketika. Siput kemudian menarik kembali radula, menarik mangsa yang ditundukkan ke dalam mulut. Setelah mangsa dicerna, siput kerucut akan memuntahkan bahan yang tidak dapat dicerna, seperti duri dan sisik, bersama dengan tombak. Selalu ada gigi radular di kantong radular. Gigi juga dapat digunakan untuk membela diri ketika siput merasa terancam. Racun siput kerucut mengandung ratusan senyawa berbeda, dan komposisi pastinya sangat bervariasi dari satu spesies ke spesies lainnya. Racun dalam racun siput kerucut disebut sebagai konotoksin dan terdiri dari berbagai peptida yang masing-masing menargetkan saluran saraf atau reseptor tertentu. Beberapa racun siput kerucut juga mengandung racun pereda nyeri.
Siput kerucut sangat berharga karena cangkangnya yang berwarna cerah dan berpola, yang dapat menggoda orang untuk mengambilnya. Hal ini berisiko karena siput ini sering menembakkan tombaknya untuk membela diri saat diganggu. Tombak dari beberapa spesies siput kerucut yang lebih besar dapat menembus sarung tangan atau pakaian selam. Sengatan dari banyak spesies kerucut terkecil mungkin tidak lebih buruk dari sengatan lebah atau tawon. Tetapi sengatan dari beberapa spesies pemakan ikan tropis yang lebih besar seperti Conus geographus, Conus tulipa, dan Conus striatus bisa berakibat fatal. Spesies berbahaya lainnya adalah Conus pennaceus, Conus textile, Conus alcius, Conus magus, dan Conus marmerus. Sekitar 27 kematian manusia dapat dengan yakin dikaitkan dengan envenomasi siput kerucut, meskipun jumlah sebenarnya hampir pasti jauh lebih tinggi. Sekitar 3 lusin orang diperkirakan telah meninggal karena envenomasi kerucut geografi saja. Sebagian besar siput kerucut yang memangsa cacing tidak berbahaya bagi manusia, kecuali spesies yang lebih besar. Salah satu spesies pemakan ikan siput kerucut geografi, Conus geographus, juga dikenal sebagai siput rokok. Sebuah lelucon berlebihan yang menyiratkan bahwa ketika disengat makhluk ini, korban hanya akan punya cukup waktu untuk menghisap sebatang rokok sebelum meninggal. Gejala sengatan siput kerucut yang lebih serius meliputi nyeri hebat yang terlokalisasi, pembekakan, mati rasa, dan kesemutan, serta muntah. Gejala dapat muncul segera atau tertunda selama berhari-hari. Kasus yang parah meliputi kelumpuhan otot, perubahan penglihatan, dan kegagalan pernafasan yang dapat menyebabkan kematian. Jika tersengat, seseorang harus mencari pertolongan medis sesegera mungkin. Kisah nyata dan kematian sunyi. Kasus pertama yang tercatat terjadi tahun 1935. Seorang pria di Hawaii meninggal dunia setelah mengumpulkan kerang di pantai. Cangkang yang cantik ternyata menyimpan jarum kematian. Seorang turis muda di Filipina juga menjadi korban. Ia mengantongi cangkang kecil yang berkilau, lalu tiba-tiba pingsan di kapal. Tidak ada darah, tidak ada luka terbuka, hanya kematian yang perlahan mengambil tubuhnya. Yang paling menyeramkan dari racun Cochineal adalah kamu bisa tetap sadar saat tubuhmu tidak lagi bergerak. Kamu mendengar, melihat, tapi tidak bisa bicara, tidak bisa bernafas, hingga akhirnya segalanya gelap. Para ilmuwan telah mempelajari racun Cochineal selama puluhan tahun. Racun itu mengandung konotoksin, senyawa peptida yang menargetkan sistem saraf. Beberapa konotoksin bekerja lebih cepat daripada morfin, melumpuhkan sistem saraf hanya dalam detik. Tapi dari racun mematikan ini lahir harapan. Salah satu senyawa dalam racunnya yang disebut zikonotid telah digunakan sebagai obat pereda
nyeri kronis, 1000 kali lebih kuat dari morfin, tanpa efek kecanduan, tanpa kerusakan hati. Semuanya berasal dari siput laut kecil ini. Conch snail adalah pelajaran hidup dari alam, bahwa yang indah tidak selalu aman, bahwa yang diam bisa mematikan. Ia tidak pernah mengejar, tidak pernah menyerang duluan. Ia hanya bereaksi saat diganggu. Cangkangnya yang cantik menjadi buruan para kolektor. Tapi banyak dari mereka tidak tahu bahwa benda itu bisa berubah jadi senjata biologis yang lebih mematikan daripada ular, kalajengking, bahkan hiu. Conch snail bukan monster. Ia tidak memburu manusia. Ia tidak punya dendam. Ia hanya bertahan. Lain kali kamu menyelam atau melihat kerang cantik di pantai, ingat cerita ini, karena di balik kecantikan kadang tersembunyi kematian. Sampai di sini dulu ya, kita membahas tentang conch snail. Insya Allah kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Jika kalian suka video ini, silakan like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.